Jenengan itu lahir di Kediri atau di mana? Ini uniknya nih. Iya, iya. Memang saya terlahir secara fisik itu di Ambon. Oh, geng. Itu ceritanya ketemu jodoh Iya. melalui murid. Oh, kalau semisal jenengan SD, SMP, SMA termasuk murid yang kategori pinter atau biasa aja, Sir? Saya kategorinya itu kalau dulu bahasanya itu vocabnya itu culun. Saya kan dulu bangkunya pasti di belakang. Pasti di belakang. Pasti di belakang dan pojokan. Iya. Kan gitu. Jadi maju ke bagian ke depannya kawan-kawan itu saya pasti menunduk. Oh. Dan style saya itu satu, menunduk dan tangan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita kembali di Studio 13 bersama saya Furqan Awaldin, tetap di podcast di Studio 13. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dan alhamdulillah kita tim kemarin mencoba menghubungi beliau dan beliau bersedia untuk datang ke Studio 13 ini. Dan sekarang malam hari dan kita beruntung banget beliau menyediakan waktunya untuk datang ke sini buat sharing kepada bukan hanya pada saya tapi kepada teman-teman semua yang melihat ini. Semoga nanti bermanfaat apa-apa yang dikeluarkan sama beliau tentang, mungkin nanti saya akan mengkorek-korek tentang kehidupan beliau nih. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Mr. Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Jos. Alhamdulillah, luar biasa nih semangatnya ini. Kalau saya ketemu jenengan itu yang paling saya ingat itu kata-kata Jos. Nah, itu kenapa kok selalu bilang Jos? Apa itu selalu memotivasi jenengan atau gimana, Mr. Toto? Ya, itu kan kata-kata positif menurut saya. Karena Jos itu menunjukkan spirit. Dan kalau saya biasanya ada tambahan lagi, nyos. Gitu. Jadi spirit yang diiringi dengan sebuah ekspektasi yang lebih besar. Makanya nyos kan. Jos gitu. nyos ya. Iya. Luar biasa. Saya malah teringat salah satu berita iklan ya. Ekstra tit itu. Oh iya. Bukan transfer itu. Bukan. Iya. Itu. Oh, kita tadi nggak menyebutkan karena nggak diiklan kita. Oh iya. Enggak di endorse ya. Dan alhamdulillah, sebelumnya saya mengenalkan beliau nih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah beliau owner dari Pare Corner, terus ada Nabawi, terus salah satu kursusan terbesar di kamu Inggris juga namanya Global English Learners ya. Betul. Ini kaosnya nih. Wih, luar biasa. Ya. Wah, beliau menunjukkan kaos kita juga alhamdulillah nih. Kita merchandise kita baru teman-teman. Jadi ini merchandise kita yang pertama, season pertama. Kita alhamdulillah promosi di sini lah sekalian. Untuk tempat promosi juga. Nah, ini kalau teman-teman berminat, yang saya pakai ini season pertama kita, yaitu temanya Studio 13 launching. Nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah video ini di deskripsi untuk pemesanan dan tanya-tanya. Gratis kok. Tapi cuma tanya-tanyanya aja yang gratis. Tanya-tanyanya gratis ya. Iya. Oh iya. Kaosnya lain cerita ya. Iya, lain cerita. Dan insyaallah pembelian dari kaos ini juga semuanya kita limpahkan ke dakwah. Kita kembalikan semua ke dakwah juga untuk support Studio 13 ini. Mantap itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, Sir atau Mr. Toto. Ya. Jenengan itu lahir di Kediri atau di mana? Ini uniknya nih. Iya. Memang saya terlahir secara fisik itu di Ambon. Oh, geng. Dan orang tua saya itu dari Tulungagung, Bapak. Ibu itu dari Blitar. Kebetulan Bapak dan Ibu ketemu pada waktu merantau di Ambon. Dan saya salah satu anak dari beliau berdua. Itu yang dilahirkan di Ambon. Soalnya masih ada juga adik saya yang dilahirkan di Tulungagung. Berarti berapa bersaudara, Mr. Toto ini? 6 bersaudara. Dan itu kayaknya berpindah-pindah di lahirnya. Ada yang di Ambon, ada yang di Tulungagung. Tapi ya seputaran Ambon, memang cukup lama kita di Ambon. Cuma saya pindahnya di Tulungagung itu masih kecil, sebelum sekolah. Jadi belum sekolah, kalau dulu taman kanak-kanak TK. Jadi sebelum TK itu
saya sudah diajak pindah ke kampung halaman Bapak di Tulungagung, karena Bapak dulu sebelum merantau itu sebenarnya punya usaha, punya rumah di Tulungagung sana, tapi pas merantau itu ditinggalkan, dan di usia saya yang pada akhirnya waktu kembali itu lagi kembali lagi ke Tulungagung. Kalau boleh tahu background bapaknya, kok pindah-pindah dari Ambon ke Tulungagung gitu? Pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi macam-macam. Awalnya itu pengusaha ala kampung lah, buka toko kelontong gitu. Terus jualan arang ya, sempat kirim lah ke Surabaya pada waktu itu. Itu udah luar biasa loh pada waktu itu. Tahun berapa kalau boleh tahu? Itu ya zaman lepas-lepas kemerdekaan kayaknya Bapak itu. Udah menjadi udah antar apa? Antar kota ya pengirimannya. Iya, betul. Dan gitu. Dan setelah berhijrah itu terus menikah dengan ibunda saya itu. Jadi saya terlahir di sana. Itu hampir saya enggak ingat, kecuali satu permainan yang saya masih ingat di Ambon. Apa itu? Itu ketika masih kecil saya pernah bermain di tepi pantai di Ambon, dan di situ banyak truk rosok tua zaman Belanda. Nah, itu saja yang saya ingat. Selebihnya sama satu lagi, makanan khas di sana yaitu makanan papeda. Itu yang berarti sudah merasakan nih makanan merasakan ya. Tapi setelah itu selebihnya saya sudah tidak ingat. Dan karena habis dari Tulungagung itu dari Ambon ke Tulungagung itu nggak balik lagi ke Ambon atau sempat? Belum, kecuali cuma bersandar pada waktu perjalanan saya mau menikah ke Merauke. Jadi saya perjalanannya lewat laut, dan salah satu persinggahan pelabuhan itu di Ambon. Jadi bersandar saja, turun sebentar, naik lagi. Setelah itu belum. Pas pernikahan? Pas menuju pernikahan. Ya. Itu apa? Ada acara apa gitu, atau emang ada sepupu di Merauke atau gimana? Tidak ada. Jadi itu ceritanya ketemu jodoh melalui murid. Wah, ini nanti dibahas lah nanti. Ini tambah seru nih. Iya. Jodohnya muridnya ya. Perlu digarisbawahi, itu kakaknya murid. Jadi yang murid itu adiknya. Yang akhirnya saya nikahi itu kakaknya si muridnya jenengan. Murid saya, betul. Sebelum kita melangkah pertanyaan ke pernikahan nih, setelah beranjak dewasa ini berarti di Tulungagung. Dari kecil, jadi karena dari kecil dari sebelum sekolah di Tulungagung, akhirnya orang tua memutuskan untuk surat menyurat saya diatasnamakan kelahiran di Tulungagung. Leres akhirnya. Walaupun saya masih ingat kalau saya itu lahirnya di Ambon. Gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Kita berkompromi demi kemudahan. Tapi luar biasa ya, ketika lahir di Ambon itu ya sebuah bisa membuat cerita juga ya. Maksudnya sebuah privilege lah ya. Sebagai beliau kalau bercerita itu, kalau saya sih bercerita lahir di Kediri, besar di Kediri. Kalau beliau bisa bercerita lahir di Ambon, besar di Tulungagung. Wah, luar biasa. Berarti semenjak pindah dari Ambon ke Tulungagung sampai SMP, SD, SMP, SMA di Tulungagung juga? Betul, sampai SMA di Tulungagung, dan saya kategorinya anak rumahan. Kategorinya untuk mengukur anak rumahan itu gampang kalau dulu. Nggak pernah bolos. Nah, itu aja. Iya. Berarti yang bolos bukan anak rumahan ya. Anak warkop mungkin ya. Kalau semisal jenengan SD, SMP, SMA termasuk murid yang kategori pinter atau biasa aja, Sir? Saya kategorinya itu kategori, kalau dulu bahasanya itu vocabnya itu culun. Culun gitu kan? Ya sebenarnya enggak terlalu kutub buku, cuma nyantolan kalau diajari itu. Culun itu enggak pede begitu. Apalagi berinteraksi dengan kalau dulu itu dengan lawan jenis gitu, enggak banget, enggak berani banget gitu. Bahkan yang masih saya ingat itu, saya kalau dipanggil untuk maju ke depan untuk menulis atau menyampaikan sesuatu itu, saya kan dulu bangkunya pasti di belakang. Pasti di belakang dan pojokan. Dan gitu. Jadi maju ke bagian ke depannya kawan-kawan itu, saya pasti menunduk. Dan style saya itu satu, menunduk dan tangan di belakang.
Nah, gitu. Saking nggak pedenya gitu. Saking nggak pedenya dulu itu. Itu bertahan sampai kapan? Sampai SMA kah? Sampai SMA selesai. Dan itu sampai SMA selesai itu masih terjadi. Iya. Tapi alhamdulillahnya ya itu nyantolan. Jadi walaupun begitu tidak dijauhi kawan-kawan karena nyantolan tadi. Jadi ya setidaknya ya enggak jauh-jauh lah dari 1 2 3 lah kalau prestasi di kelas. Oh, luar biasa lah. Terlihat lah sampai sekarang seperti ini, jenengan terlihat dulu seperti apa kan. Iya. Berarti apa mungkin dulu ketika di SD, SMP, SMA ditemenin sama teman-temannya karena pinter ya mungkin ya. Bisa salah jadi. Salah satunya itu. Dan saya juga enggak pelit. Oh, gini. Nah, apa yang saya bisa, terutama ketika pas ujian pasti. Ulangan kalau dulu ulangan atau ujian-ujian akhir gitu, ya saya jawab, terus itu menjadi ya kita sumber berita viral ke kawan-kawan. Iya. Geng. Dan itu nggak munafik, zaman kita masih ada kok juga. Oh gitu. Pasti yang pinter itu bertemannya ya ketika pas ujian. Setelah ujian ya udah berteman sendiri lagi. Iya itu. Iya. Berarti setelah beranjak SD, SMP, SMA di Tulungagung lah, ceritanya bagaimana nih ketika jenengan dari Tulungagung ini kok bisa berpindah ke Kediri?